Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa mendapat peluang yang indah walaupun di tengah-tengah situasi pandemik yang mencekam, tapi kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Kita mau merayakan hari kenaikan Kristus ke sorga. Sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami menaikkan segala ucapan syukur dan terima kasih kepadamu untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh bersama-sama merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Pertanda bahwa kami memiliki Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dalam dunia ini. Dan saat ini kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon urapan kuasa Tuhan menyertai kami sekalian, untuk kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang pentingnya kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bila ditinjau dari segi teologis, maka peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kita. Oleh karena peristiwa ini adalah peristiwa untuk menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Kristus yang mengatasi segala ciptaannya. Melalui kenaikannya, Yesus Kristus mengambil peran Raja atas seluruh ciptaannya, sehingga kemuliaannya ia memerintah dan memelihara seluruh ciptaannya. Penulis kitab Lukas menulis tentang peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Dan hanya Dr. Lukaslah yang menulis tentang peristiwa kenaikan Yesus. Injil Lukas berakhir dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita baca itu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 51 hingga ayat yang ke-53. Dan Kisah Para Rasul yang juga ditulis oleh Dr. Lukas itu dimulai dengan kenaikannya ke surga. Injil Lukas mengisahkan misi Yesus yang menjadi daging di bumi. Artinya, misi Yesus datang ke dalam dunia, menjelma, menjadi manusia, dan membaur dengan manusia. Sedangkan Kisah Para Rasul mencatat Kristus yang bangkit dan terangkat ke sorga, melanjutkan misinya di sorga melalui orang-orang berimannya di bumi. Jadi dalam kitab Injil, Tuhan Yesus seorang diri merampung misinya di bumi dengan hanya menaburkan dirinya sebagai benih kerajaan Allah ke dalam orang-orang berimannya. Dan saat itu gereja belum terbangun. Dalam Kisah Para Rasul, Tuhan melalui orang-orang berimannya, yaitu melalui murid-muridnya, merampung misinya di sorga, menyebarkan dirinya melalui perkembangan kerajaan Allah bagi pembangunan gerejanya
di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-18, membangun gereja di seluruh bumi demi menyusun tubuhnya, yaitu kepenuhannya, untuk mengekspresikan Tuhan dan bahkan sebagai kepenuhan Allah untuk mengekspresikan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting bagi umat yang percaya kepadanya. Apa pentingnya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga bagi kita? Alkitab memberi jawaban yang tepat bagi kita. Hal yang pertama, pentingnya kenaikan Yesus ke sorga bagi kita, itu membuktikan bahwa pelayanannya di dunia telah selesai. Allah Bapa mengutus anaknya ke bumi untuk misi yang jelas, yakni mencari dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Sesuai dengan perkataan malaikat kepada Yusuf dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 bagian B. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dengan sebuah misi yang sangat jelas. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia juga yang akan membawa kita ke dalam perhentian yang adalah dirinya sendiri sebagai tanah permai bagi kita. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani 4 ayat 8 dan di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Yesus berkata di sana, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati." Itulah himbauan Yesus. Dan itulah misi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dan dia telah menyelesaikannya itu dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, virus corona yang sedang melanda dunia saat ini sangat sulit untuk manusia mengatasinya. Apalagi virus dosa. Virus corona telah berdampak dalam seluruh tatanan kehidupan umat manusia. Berdampak dalam segi ekonomi. Banyak orang yang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, putus hubungan dengan tempat dia bekerja. Juga berdampak dalam segi pendidikan. Anak-anak harus belajar dari rumah dan lain sebagainya. Tetapi virus dosa lebih berbahaya dari virus corona. Karena virus dosa membawa manusia putus hubungan dengan Allah untuk selama-lamanya. Namun Yesus telah menyelesaikannya itu dalam pelayanannya selama dia berada di muka bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ketika dia ada di atas kayu salib, di sana dia berkata, "Sudah selesai." Itu dijelaskan dalam Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tetap bekerja. Melalui penyalibannya, Tuhan menyelesaikan pekerjaannya. Kematiannya yang berkuasa juga merampung karya penebusan untuk keselamatan umat manusia. Dia mengakhiri ciptaan lama dan membebaskan manusia dari belenggu dosa dan menghasilkan ciptaan baru. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Setiap orang yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga pertanda bahwa dia telah menuntaskan pelayanannya di bumi ini. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Pentingnya kenaikan Yesus ke sorga yang kedua, yaitu membuktikan bahwa dia kembali ke dalam kemuliaannya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi.
Yesus adalah manusia sempurna, dan dia juga adalah Tuhan yang sempurna, yang sejati. Kenaikan Yesus ke sorga tidak sembunyi-sembunyi, melainkan disaksikan oleh para murid. Mereka adalah saksi mata terhadap kenaikan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga membuktikan kebenaran pernyataannya di hadapan Pilatus bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kerajaan yang bukan dibangun oleh tangan manusia dan bersifat sementara, melainkan dibangun oleh tangan Allah yang kekal dan bersifat kekal pula. Lebih jelas, Rasul Yohanes berkata dalam Yohanes 6 ayat 62, bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke sorga, ke tempat sebelumnya dia berada? Ayat ini dengan jelas membuktikan akan kekekalan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya dia benar-benar Tuhan. Dia bukan berasal dari dunia ini, dia berasal dari kekekalan. Sebab ayat ini pula menjelaskan kenaikan Tuhan setelah kebangkitannya. Naik ke sorga adalah bukti telah rampung karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini. Ibrani pasal 1 ayat 3 bagian B menjelaskan itu. Raja sehebat apapun di dunia ini tidak dapat disamakan dengan Yesus Kristus. Karena belum pernah ada manusia di dunia ini yang bisa disamakan karyanya dengan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 13. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi penting bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa sesungguhnya kita percaya kepada Tuhan di atas segala yang dipertuhankan. Dialah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dialah yang berkuasa atas semua ciptaan di bumi ini. Yesus pun pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 2 menjelaskan itu. Di dalam Yesus kita memiliki kepastian keselamatan yang kekal. Di dalam dunia ini kita boleh mengalami banyak penderitaan, banyak tantangan, tetapi di dalam Yesus kita memiliki pengharapan yang abadi. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita, tapi sebuah pengharapan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pentingnya kenaikan Yesus ke sorga yang ketiga bagi kita, yaitu membuktikan keberlanjutan misi Allah bagi umat manusia dipercayakan kepada gerejanya. Kita baca di dalam Injil Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yesus mempercayakan karya keselamatan dari Allah bagi umat manusia kepada para murid pada masa lampau, seperti yang dijelaskan pada amanat agung Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan sebelum para murid melaksanakan amanat agung itu, Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan peristiwa transisi antara pelayanan duniawi dan pelayanan sorgawi. Pelayanan duniawi telah dilaksanakan oleh Yesus sebagai manusia tanpa dosa. Ya, Yesus manusia biasa, tetapi dia tanpa dosa. Yesus telah melakukan banyak hal bagi umat manusia dalam kurun waktu yang begitu singkat, yaitu
3,5 tahun lamanya. Walaupun dalam kurun waktu yang sangat singkat, namun bobot pelayanannya sangat berkesan dan berguna bagi para murid pada saat itu. Kini Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pendoa syafaat bagi semua umat yang percaya kepadanya. Para murid menerima tongkat estafet dari Yesus untuk melanjutkan karya yang sudah dimulai oleh Yesus, yaitu keselamatan umat manusia. Para murid menerima kuasa Roh Kudus setelah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Itu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang menjelaskan bahwa Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Roh Kudus yang membakar semangat para murid untuk memberitakan tentang anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Pelayanan murid-murid pada saat itu menggoncangkan dunia, karena begitu banyak orang yang percaya, menerima dan mengakui Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Banyak tanda-tanda heran yang terjadi, banyak mujizat yang terjadi. Itu menyebabkan ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi pun merasa iri serta membenci para murid. Tetapi para murid tidak takut, melainkan mereka tetap giat melayani Tuhan. Kini gereja yang dipercayakan Tuhan untuk meneruskan amanat agung Yesus Kristus. Gereja telah menerima kuasa Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus bersaksi. Gereja yang dimaksudkan di sini ialah setiap individu, yaitu setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Mengapa penting? Karena peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sama penting dengan peristiwa kelahirannya, peristiwa kematiannya, peristiwa kebangkitannya, dan bahkan peristiwa pencurahan Roh Kudus pun penting bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Sebab semua peristiwa yang dijalani oleh Yesus itu sempurna. Dan itu ibarat suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Karena semuanya saling berkaitan satu sama lain. Karena semua peristiwa itu membuktikan akan ketuhanan Yesus Kristus yang tidak perlu diragukan lagi. Karena semua karya Yesus bagi umatnya sempurna adanya. Pemeliharaannya, perlindungannya, penyertaannya, kasih setianya dalam hidup kita sempurna, karena didasarkan pada pribadi dan karyanya yang sempurna pula. Kenaikan Yesus ke sorga penting bagi kita untuk membuktikan bahwa pelayanannya di bumi telah dia tuntaskan dengan sempurna. Dia telah kembali ke tempat asalnya, kembali ke dalam kemuliaannya bersama dengan Bapa di sorga. Dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja yang layak ditinggikan, layak dimuliakan untuk selama-lamanya. Dia pun mempercayakan kita untuk menjadi mitranya dalam melanjutkan amanat agungnya di muka bumi ini. Sungguh, Yesus yang telah naik ke sorga, dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, virus corona tidak kebetulan terjadi. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua ada dalam pengamatan Tuhan. Dan semua peristiwa itu sedang membentuk kita untuk lebih bersungguh hati, menaruh pengharapan kepada Dia yang hidup. Dia yang telah mati, tapi Dia hidup. Dan kini Dia telah naik ke sorga. Dia ada di sana.
menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Pintu gereja boleh ditutup oleh COVID-19, tapi pintu rumah kita tetap terbuka untuk Tuhan. Dia hadir di sana. Dia hadir bersama dengan kita. Alkitab menjelaskan, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tuhan hadir bersama dengan kita dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berpesan kepada murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali." Jadi kenaikan Yesus ada hubungannya dengan Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput setiap orang yang menaruh pengharapan dan percaya penuh kepada Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang dapat kami andalkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami bersyukur kami memiliki pengharapan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.